A few moments later. Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir di Jepara 21 April 1879. Beliau merupakan seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia dari suku Jawa. Raden Ajeng Kartini berasal dari bangsa Priai. Beliau menempuh pendidikan di ILS hingga usia 12 tahun. Peran Raden Ajeng Kartini dalam memajukan pendidikan di Indonesia merupakan salah satu contoh kontribusi wanita dalam sejarah. Kartini mendobrak kondisi yang memprihatinkan dengan membangun sekolah khusus wanita. Selain itu, beliau juga mendirikan perpustakaan bagi anak-anak. Kartini sudah banyak membawa perubahan dan kemajuan pada pendidikan di Indonesia yang tertuang pada karyanya, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini mengajarkan bahwa seorang wanita harus mempunyai pemikiran jauh ke depan. Di mata Kartini, pendidikan adalah hal penting. Pendidikan akan mengangkat derajat dan martabat bangsa. Kartini berulang kali mengatakan pentingnya pendidikan yang mengasah budi pekerti, atau yang kita kenal sebagai pendidikan karakter. Kartini mengatakan bahwa pendidikan itu jangan hanya apa saja yang dipertajam, tetapi budi pekerti juga harus dipertinggi. Sekolah diperlukan dalam memajukan pendidikan. Namun, pendidikan di sekolah juga harus dibarengi dengan pendidikan di keluarga. Untuk para guru di sekolah, Kartini berharap guru tidak hanya mengajar semata, tetapi juga harus menjadi pendidik. Bagi Kartini, mendidik perempuan merupakan kunci peradaban karena perempuan yang akan mendidik anak-anak. Beliau juga memiliki pemikiran tentang kebijakan pendidikan, di mana pemerintah berkewajiban meningkatkan kesadaran budi perempuan, mendidik perempuan, memberi pelajaran perempuan, dan menjadikan perempuan sebagai ibu dan pendidik yang cakap dan cerdas. Tokoh pendidikan di Indonesia selanjutnya adalah Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1884 di Bandung dalam kalangan Menak atau bangsawan Sunda sebagai putri kedua dari 5 bersaudara. Ayahnya adalah Raden Rangga Somanegara, Pati Bandung, dan ibunya adalah Raden Ayu Raja Parmas. Usahanya dalam mengajar dan mendidik kaum perempuan dilakukan pertama kali pada tahun 1902 ketika ia kembali ke rumah ibunya di kota Bandung. Di sebuah ruangan kecil di belakang rumah ibunya di Bandung, dia mengajar di hadapan anggota keluarganya yang perempuan seperti merenda, menyulam, merancang pakaian, tata krama, memasak, menjahit, membaca, menulis, dan sebagainya. Mereka pun sangat senang diajari oleh Raden Dewi Sartika sehingga pengetahuan mereka semakin bertambah. Sebagai imbalan atas pelajaran yang diberikan Raden Dewi Sartika, biasanya murid-muridnya membawa makanan, beras, garam, dan buah-buahan. Pada 16 Januari 1904, Sekolah Keutamaan Istri berhasil dibentuk. Dalam bahasa Sunda, istri berarti juga wanita. Sekolah ini merupakan sekolah pertama bagi kaum perempuan Indonesia. Raden Dewi Sartika merupakan tokoh perempuan Sunda yang memiliki cita-cita tinggi untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan melalui pendidikan. Ia prihatin ketika para perempuan banyak dilecehkan oleh kaum pria. Menurutnya, kaum perempuan harus hidup sejajar dengan kaum pria. Ia harus memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang akan membawanya pada taraf hidup yang lebih tinggi. Dan jalan untuk mendapatkannya yaitu dengan pendidikan. Betapa besar kemampuan yang ia miliki pada saat ia memulai aksinya. Gadis remaja yang berusia 18 tahun, putri seorang musuh pemerintah yang wafat di pembuangan, menghadapi tradisi pelecehan terhadap hak asasi perempuan yang masih berlaku hingga saat ini.
Fasilitas dan dana yang serba kurang, juga tidak memiliki ijazah guru serta harus menghadapi kaum mena atau bangsawan. Namun Raden Dewi Sartika sanggup menghadapinya dan akhirnya ia sanggup menjelma menjadi sosok unggul yang harus diperhitungkan oleh segenap lapisan masyarakat. Raden Dewi Sartika adalah sosok pahlawan Indonesia yang berjuang untuk memajukan derajat perempuan melalui pendidikan. Walaupun Raden Dewi Sartika tidak memiliki ijazah, namun ia mampu menjadi guru bangsa. Ia memiliki naluri seorang pemikir dan aktivis yang dengan tegas mendobrak kebiasaan lama menjadi sesuatu yang baru dengan bermodalkan tekad yang kuat, keberanian, tanggung jawab, kedekuhan, serta pemikiran yang cemerlang dalam membuat suatu konsep luar biasa. Konsep pendidikan yang Raden Dewi Sartika kemukakan pada tahun 1904 sangat relevan dengan keadaan pendidikan pada masa sekarang. Di antaranya, prinsip Nu Bisa Hirup yang mengimplikasikan bahwa kemampuan kaum perempuan dapat disejajarkan dengan kaum laki-laki. Selain itu juga, pandangan Raden Dewi Sartika sejalan dengan aliran konvergensi yang dicetuskan oleh William Stern yang berpandangan bahwa perkembangan seseorang tergantung pada pembawaan dan lingkungannya. Yang menarik ialah pandangan Raden Dewi Sartika mengenai mutu pendidikan bahwa jika ada anak dididik dengan baik, maka akan bisa menyamai orang Eropa. Kalimat itu walaupun diucapkan pada tahun 1911, namun kita bisa melihat dari kalimat tersebut bahwa Raden Dewi Sartika adalah seorang pelopor zaman itu yang mengucapkan kalimat yang syarat dengan idealisme. Gagasan Raden Dewi Sartika yang sangat relevan lainnya adalah mengenai konsep tujuan pendidikan di sekolah keutamaan istri, yaitu istilah ceger, beger, bener, pinter, dan wanter, yang semua itu mencakup seluruh aspek baik itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga aspek itu merupakan aspek yang harus dimiliki oleh peserta didik pada masa sekarang. Dari gagasan-gagasannya itu dapat diketahui bahwa Raden Dewi Sartika adalah seorang pemikir dan aktivis yang berpandangan jauh ke depan untuk kemajuan bangsanya terutama kaum perempuan. Tokoh selanjutnya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama kecil yaitu Raden Masuwardi Sudjuningrat. Kemudian pada tahun 1922 beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara, seperti yang kita kenal sekarang. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dari keluarga bangsawan Yogyakarta. Beliau merupakan cucu Pangkualam III. Ayah Ki Hajar Dewantara bernama K.P.H. Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandia. Ki Hajar Dewantara sangat peka dan tertarik terhadap kesenian dan nilai-nilai kultur maupun keagamaan. Selain tertarik di kesenian, Ki Hajar Dewantara sangat kreatif, dinamis, jujur, sederhana, konsisten, dan berani. Beliau memiliki wawasan yang luas dan tidak gentar berjuang untuk bangsa hingga akhir hayatnya. Perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam memajukan pendidikan nasional. Sebelum memasuki lapangan pendidikan terlebih dahulu, beliau berjuang dalam lapangan politik bersama dengan Dr. Does Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau mendirikan suatu partai politik, yaitu Partai Hindia yang bersifat revolusioner. Pada tahun 1912, bersama Dr. Cipto, beliau mendirikan Komite Bumi Putra yang bertujuan untuk memprotes perayaan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penindasan Napoleon Bonaparte, Raja Prancis. Dalam perayaan ini, masyarakat Nusantara dipaksa untuk ikut merayakan kemerdekaan tersebut dan diharuskan juga untuk mengumpulkan uang untuk pembiayaan perayaan. Untuk memprotes perayaan ini, beliau mengeluarkan brosur pertama yang berjudul Als I Kans Nederland Was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda, yang berisi pertanyaan tidak selayaknya bangsa Indonesia yang ditindas oleh Belanda ikut merayakan kemerdekaan bangsa yang menindas tersebut. Karena dianggap berbahaya, akhirnya beliau dibuang ke Bangka.
dan selanjutnya dibuang ke Belanda. Setelah 4 tahun barulah beliau dipulangkan kembali ke Indonesia. Kembalinya ke tanah air, beliau melanjutkan aksi politiknya. Pada tahun 1919 beliau menjadi sekretaris nasional Partai Hindia yang diorganisir oleh Dr. Cipto dan menjadi direktur ketiga majalah Hilbeweging, Persatuan Hindia dan Pengugah. Namun, karena semakin kejamnya tindakan pemerintah Belanda terhadap pergerakan rakyat dan agar pekerjaan untuk kepentingan bangsa dapat bermanfaat, maka beliau meninggalkan lapangan politik dan memasuki lapangan pendidikan. Untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat, mulai tahun 1921 beliau memulai dari sekolah Adi Dharma yang didirikan oleh kakaknya, yaitu R.M. Suryo Pranoto. Tanggal 3 Juli 1922, babak baru perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan dimulai, yaitu dengan mendirikan Taman Siswa yang mula-mula bernama National Underwich Institute Taman Siswa yang pertama kali di Yogyakarta. Sekolah ini kelak diubah menjadi Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Sekolah ini awalnya diperuntukkan hanya untuk taman anak dan kursus guru. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional Indonesia. Lahir dengan nama Muhammad Darwis. Beliau lahir pada tanggal 11 Agustus 1868. Beliau anak keempat dari 7 bersaudara dan keturunan Syekh Malik Ibrahim, salah satu dari 9 wali songo pelopor penyebar Islam di tanah Jawa. Ketika memasuki usia 15 tahun, beliau melaksanakan ibadah haji dan tinggal selama 5 tahun di Mekah. Di sana belajar dengan para pemikir pembaharu dalam agama Islam, salah satunya Syekh Ibnu Taimiyah. Usai pulang dari Mekah tahun 1888, kemudian mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Lalu pada tahun 1903 beliau pun kembali ke Makkah dan menetap di sana selama 2 tahun. Di sana beliau belajar dengan Syekh Ahmad Khatib. Kembali ke Indonesia pada tahun 1912. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam yang sampai sekarang menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Tujuan beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah adalah mengajak umat Islam Indonesia untuk hidup sesuai tuntunan Al-Quran al-Hadis.